Bab 1957. Ketika Lin Tian tertekan, beberapa orang muncul di dekatnya. Lin Tian tidak punya pilihan selain mundur dan tidak ingin bertemu dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang ini menemukan Lin Tian dan memaksanya masuk ke hutan, yang dikelilingi oleh api, membentuk penutup besar dan menjebaknya di dalamnya. Siapa yang datang? Laporkan. Salah satu pemimpin menatap jalan sedingin es Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, saya datang dari rumah yang terbakar. Saat ini, Lin Tian ingin mengambil kesempatan, dan orang-orang ini menatap Lin Tian dengan aneh. Pemimpin bahkan lebih curiga, penerus keluarga yang terbakar? Itu tidak benar. Anda tidak memiliki nafas ahli waris, dan itu bukan 10.000 tahun sejak terakhir kali. Tidak ada yang bisa datang. Ketika Lin Tian melihat bahwa mereka akrab dengan keluarga, dia tersenyum dan bertanya, kamu, apakah kamu juga dari keluarga? Beberapa tidak, beberapa tidak. Pemimpin itu berkata, dan Lin Tian Hao berkata, sebenarnya, saya adalah tamu rumah yang terbakar, dan kemudian saya tidak sengaja masuk ke sini secara tidak sengaja. Mereka tidak percaya. Pemimpin itu berkata, ketika rumah yang terbakar memasuki lorong ini, ada penjaga yang menjaganya. Bagaimana kamu bisa masuk sebagai makhluk abadi? Lin Tian tersenyum pahit. Jadi menurutmu dari mana aku harus berasal? Orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian tahu bahwa ini bukan cara yang harus dilakukan, jadi dia mencoba peruntungannya lagi, yaitu, Raja Peri Api, apakah dia ada di sana? Raja Peri Api? Orang-orang itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, Raja Peri Api. Bertahun-tahun yang lalu, saya berduel dengannya, dan dia masih berutang perasaan manusia kepada saya. Penipu, Raja Peri Api, tapi bagaimana Dewa Langit yang berat ini bisa mengenalmu, Peri? Ya Tuhan. Begitu cepat? Lin Tian terkejut. Lagi pula, ketika Lin Tian datang ke sini, Raja Peri Api masih salah satu anak buah Tuhan. Tapi tanpa diduga, dia menjadi Tuhan. Ini membuat Lin Tian sedikit terkejut. Bagaimanapun, Tuhan adalah keberadaan paling kuat dari satu langit yang berat. Jika itu mengarah ke penjaga dua langit yang berat. Tetapi orang-orang ini mengira Lin Tian adalah pembohong, jadi mereka menatap Lin Tian seperti orang bodoh, dan pemimpinnya lebih menatap Lin Tian Dao. Wah, apakah kamu ingin mati? Siapa yang ingin mati? Beraninya kamu berbohong? Jalan apa sisi lain? Dan Lin Tian tersenyum masam. Aku benar-benar tidak berbohong. Jangan percaya, kamu membawaku untuk menemukan Raja Peri Api ini. Orang-orang yang hadir tidak mempercayainya, dan pemimpin tidak lebih mempercayainya. Dia bersenandung, dicari kematian. Lihat orang ini, tangan adalah api yang kuat bagi Lin Tian, dan Lin Tian tidak menghindar. Raja Api langsung dilepaskan, sisi lain dari penyerapan api, dan berkata, untuk bermain dengan api, aku kakekmu. Semua orang merasa terhina dan pergi satu persatu. Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini kuat, jadi dia dengan cepat melepaskan serangkaian bayangan ajaib. Tetapi di depan orang-orang ini, bayangan ajaib tidak berfungsi sama sekali, dan kemudian menghilang. Lin Tian Ben terpaksa tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berkata dengan muram, tunggu sebentar. Kerumunan berhenti, dan pemimpin itu melotot. Katakan, apa kata terakhir? Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak membawaku ke Raja Peri Api? Kami bukan orang bodoh. Pemimpin itu berkata, dan Lin Tian berkata dengan muram, mengapa kepala kayumu begitu tidak dapat diperbaiki? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Sisi lain dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan menunjukkan keterampilan. Setelah membacanya, Anda akan tahu apakah saya mengenal Anda atau tidak. Orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan pemimpin itu bersenandung, aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Pada saat ini, Lin Tian bergerak, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi nyala api, dan kemudian nyala api berubah menjadi sosok besar. Bagaimana? Suka? Lin Tian, raksasa dalam bentuk api, menertawakan orang-orang di sana. Ketika mereka linglung, pemimpin itu tergagap, seni Raja Api? Kamu punya mata. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia dengan cepat pulih, tetapi dia terengah-engah, karena keterampilan Raja Api ini hanya dapat digunakan sesuka hati oleh Raja Abadi atau lebih tinggi, dan Lin Tian, yang abadi, pernah menggunakan semua ki abadi di tubuhnya. Tidak hanya itu, hanya untuk mempertahankan 10 napas, Lin Tian dengan cepat pulih, tidak berani melanjutkan, ketakutan yang mendalam bahwa alam bawah sadar kabur. Tetapi orang-orang yang hadir terkejut, karena keterampilan Raja Api ini, hanya Raja Abadi Api yang bisa, dan ini bukan rahasia. Tetapi saat ini, Lin Tian dapat menakut-nakuti orang untuk bertanya-tanya apa hubungan antara Lin Tian dan Raja Abadi Api. Jadi orang-orang ini segera sopan kepada Lin Tian, beberapa orang masih dengan hormat. Anak ini, bagaimana cara menelepon? Pemimpin itu tergagap, saya sedang terburu-buru. Kamu benar-benar terburu-buru. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata kepada orang-orang, nama saya Lin Tian. Dia segera berkata kepada Lin Tian dengan hormat, Tuan Lin, kami akan membawamu kepada Tuhan. Ayo pergi. Lin Tian merasa lega dan memarahi di dalam hatinya. Untungnya, Raja Peri Api telah menjadi dewa, atau aku akan berbeda sekarang. Pembakaran dan orang lain segera memimpin, dan Lin Tian berjalan ke arah ini, dan menemukan bahwa banyak orang telah menjadi abadi. Lin Tian tahu bahwa ini sangat sederhana di hari yang berat. Tetapi bagi Lin Tian, yang abadi, ini sangat kuat, dan dia tidak dapat menghadapi salah satu dari mereka. Bahkan bayangan itu benar-benar dipasang di depan mereka.
Tetapi Lin Tian juga tahu bahwa dia akan datang ke sini cepat atau lambat. Jadi Lin Tian belajar lebih banyak di sini sampai dia datang ke istana. Istana ini terdiri dari batu-batu yang berkedip dengan api, sehingga Lin Tian dapat merasakan roh api yang kuat saat berjalan di atasnya. Orang ini, dia sangat menikmatinya. Ketika Lin Tian melihat istana, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi ketika Lin Tian hendak dibawa ke gerbang istana, seorang lelaki tua keluar dan menatap, "Siapa pria ini? Bagaimana Anda membawanya ke sini?" "Laporkan segera, Ye Penatua, dia adalah sahabat Tuhan." Ini disebut yang lebih tua. Dia menatap Lin Tian dengan aneh. "Jumat akhir dari Tuhan? Mengapa saya tidak mengenal Anda?" Lin Tian mengenal tetua ini. Dia memberi pelajaran kepada orang ini di awal. Tapi Lin Tian tidak berani mengungkapkan identitasnya kepadanya saat ini, atau dia tidak akan tahu bagaimana menjadi kesal. "Ya, dia adalah sahabat Tuhan. Namanya Lin Tian." "Kamu bilang kamu adalah sahabat Tuhan kita, tetapi ada bukti?" kata Penatua. "Itu, ini." Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi pembakaran buru-buru berkata, "Ye Penatua, dia baru saja melakukan keterampilan Raja Api." "Keterampilan Raja Api? Bagaimana bisa?" Tetua tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dengan aneh. Burning dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi tetua itu memandang Lin Tian dan berkata, "Jikalau begitu kamu bisa melakukannya lagi." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya Anda membiarkan saya menunjukkan, saya akan menunjukkan." "Bukankah itu terlalu memalukan?" Ketika tetua mendengar ini, dia segera marah. Tetapi dia terburu-buru untuk berbicara untuk Lin Tian. "Penatua, jangan marah, atau Anda akan menyakitinya. Tidak mudah untuk menjelaskan kepada Tuhan." Bab 1958. Tetua telah berhati-hati sejak sebelumnya, dan dia juga berhati hitam. Pada saat ini, Lin Tian, yang tidak dikenal, sangat membencinya. Dia tidak senang di tempat. Dia masih minum minuman keras itu. Mengapa? Orang luar, saya tidak bisa mengendalikannya, bukan? Penatua, saya tidak bermaksud begitu. Terbakar dengan cemas, dan tetua itu bersenandung. Sudah kubilang, hari ini, aku harus mengurusnya. Bakar dengan cara mendesak, "Ye Penatua, ini tidak benar." "Itu tidak benar, saya benar. Anda tidak bisa berbalik." Kata tetua, "Biarkan orang-orang ini kembali, dan yang lain kembali, tidak berani berkelahi dengan yang lebih tua." Tetua itu menatap Lin Tian dan berkata, "Iwah, jika kamu tidak menunjukkan kepadaku keterampilan Raja Api hari ini, aku tidak akan membiarkanmu masuk." Lin Tiangang baru saja mengkonsumsinya. Tidak mungkin melakukannya lagi dalam sehari, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku harus melakukannya untukmu? Kamu ingin mati?" Penatua itu berteriak, tetapi Lin Tian menertawakannya. "Kamu berani memindahkanku. Jangan salahkan aku ketika Raja Peri Api dalam masalah." Tetua tidak menyangka bahwa Lin Tian akan berani mengancam dirinya sendiri. Dia segera mengeluh, "Ya apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kalau begitu cobalah, jangan bicara omong kosong." Lin Tian berdiri di sana dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya, dan tetua itu ingin bertarung, tetapi tangannya terbang di udara dan dia tidak berani melawan. "San Huo, kenapa kamu begitu berhati-hati?" Lin Tian menatapnya seperti ini, dan segera merangsangnya, sementara tetua membeku, Kamu, bagaimana kamu tahu nama asliku?" Orang-orang juga ragu. Lagi pula, hanya sedikit orang di sini yang tahu identitas tetua. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Karena aku tahu Tuhanmu." San Huo tidak percaya. Dia menatap Lin Tian Dao. "Wah, kamu pasti mata-mata." "Oh, apakah itu? Apakah Anda ingin saya berbicara tentang keterampilan dan kekurangan kultivasi Anda?" Lin Tian tersenyum pada San Huo. San Huo masih tidak percaya pada cara yang jahat. "Oke, mari kita bicarakan. Kamu perlu membangun keterampilan yang api. Keterampilan yang api ini dapat langsung meningkatkan konsentrasi ki abadi api di tubuh Anda. Tapi ada kerugiannya. Jika Anda menemukan metode abadi air dan menyentuh tubuh Anda, ki abadi api akan menghilang, yang akan menyebabkan Anda tidak dapat menggunakan metode abadi untuk sementara waktu, kan?" Lin Tian tersenyum pada San Huo. San Huo terlihat jelek, karena tidak ada yang tahu rahasianya kecuali dirinya sendiri, jadi dia menatap Lin Tian dengan heran. "Kamu, siapa kamu?" Lin Tian dulu ada di sini, tetapi dia telah melihat banyak metode abadi, di mana keterampilan api yang adalah salah satunya. Adapun kekurangannya, Lin Tian pasti tahu, tetapi alih-alih memberitahu San Huo, Lin Tian tertawa dan berkata, "Ya aku adalah teman Raja Abadi Api, menurutmu siapa aku?" San Huo mulai secara bertahap percaya bahwa Lin Nai mungkin teman Raja Peri Api, tetapi ketika dia berpikir untuk masuk seperti ini, dia sedikit enggan dan menatap Lin Tian Dao. "Iwah, jangan membodohi aku." "Oh, apakah Anda ingin mempermalukan saya? Kamu bahkan bisa menebak keterampilanku dan mengatakan kekuranganku. Kamu pasti sangat kuat, jadi aku akan bersaing denganmu." Lin Tian memarahi dalam hatinya, hati-hati dengan GR Anda dan anak." San Huo tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Dia juga berinisiatif untuk melepaskan api dan bersiap untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian memandang Siang Huo dengan cemas dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Cepat memanggilmu Raja Peri Api,
dan katakan bahwa temannya telah datang. San buru-buru berlari ke aula setelah dia mengerti, tetapi San Huo menatap Lin Tian. Aku akan menjatuhkanmu dulu. Sebaiknya kamu tidak bergerak. Jika tidak, ketika peri api datang, aku akan memberitahumu dengan baik. Lin Tian menatap San Huo dan berkata. San Huo menatap Lin Tian dengan aneh. Ya, aku takut. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Lin Tian merangsang pihak lain lagi, dan semakin Lin Tian seperti ini, semakin khawatir San Huo, dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tapi Lin Tian tertawa. Ya apa? Tidak berani? Aku tidak takut. San Huo selesai, dan akhirnya dia menusuk hatinya. Secara alami, kekuatannya sangat besar, tetapi pihak lain sengaja mengendalikan kekuatan dan takut membunuh Lin Tian. Namun meski begitu, Lin Tian masih dipukul untuk terbang, dan suara, diledakan, menghantam jauh dan mendarat di tumpukan batu. San Huo ragu, bukankah itu akan mati? Adapun yang lain, mereka saling menatap, beberapa khawatir, penatua, kalau Raja Peri Api menyalahkan mereka. Mengapa? Apakah Anda tidak melihat itu? Orang ini hanya memiliki kemampuan abadi, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? San Huo lebih yakin bahwa Lin Tian pasti tidak mengenal Raja Peri Api. Orang-orang meragukan, tetapi Lin Tian keluar dari reruntuhan, dan sekarang dia akan berantakan, yang tidak cukup baginya untuk menemukan rahasia secara tidak sengaja. Itulah metode San Huo untuk menyerang api abadi barusan. Ketika dia memukul dirinya sendiri, meskipun dia bunuh diri dan melukai dirinya sendiri, kekuatan yang tersisa diserap oleh api abadi Ge. Setidaknya 80% kekuatan telah diserap oleh serangan ini, bukan? Lin Tian terkejut, dan kemudian membelai tubuh bagian bawahnya. Setelah dia yakin itu baik-baik saja, dia menggerakkan otot dan tulangnya, dan kemudian kembali ke publik. Ketika mereka tertegun, beberapa dari mereka bergumam, orang ini, tidak apa-apa? Apakah akan ada sihir padamu? San Huo menatap Lin Tian Dao dan berkata, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Aku berkata, aku adalah teman Tuhanmu, bagaimana aku bisa mati begitu mudah? San Huo tidak percaya. Kemudian dia mengambil tangan lain. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Adapun Lin Tian, dia dipukuli lagi. Lin Tian terbaring di reruntuhan, hampir sekarat, tetapi rasa sakitnya berangsur-angsur menghilang, sampai tubuhnya menyerap kekuatan sisa dan menarik napas, meskipun bisa diserap, itu masih sangat keras. Lin Tian kemudian menatap kisi abadi api dengan ragu, dan kemudian melanjutkan mempelajari bab abadi. Pada saat ini, nafas tersembunyi muncul di bab abadi. Aneh, aku tidak melihatnya sebelumnya. Mengapa saya memilikinya sekarang? Lin Tian merasa sedikit terkejut. Jadi perhatikan baik-baik, dan cari tahu konten barunya, yang berarti bahwa Anda dapat menahan 100% metode Fire Immortal dengan menggunakan Fire Immortal Latich untuk memadatkan tubuh Anda. Apa? Bisakah Anda menolak metode 100% api abadi dengan membagi diri Anda dengan kisi api abadi? Lin Tian menarik napas, jadi dia memadatkan api di depannya. Api ini persis sama dengan Lin Tian, tetapi Lin Tian masih di reruntuhan. Adapun api, dia terbang keluar. Melihat matahari Huo yang keluar dari Lin Tian lagi, dia bertanya-tanya, tidak apa-apa? Ayo, lanjutkan. Kali ini, Lin Tian meminta serangan, dan San Huo terkejut turun ke belakang jalan napasnya. Kamu menghinaku. Aku ingin kamu terus datang. Apa yang sangat ingin kamu lakukan? Lin Tian membenci, dan San marah. Oke, aku akan melakukan yang terbaik kali ini. Ya, dengan seluruh kekuatanmu, sebaiknya kamu mengeluarkan metode abadi apimu yang paling kuat, kalau tidak maka terlalu membosankan. Lin Tian berkata kepada San Huo. Tetapi semua penonton mengira Lin Tian gila. Bagaimanapun, Lin Tian adalah abadi. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Kaisar Abadi? Bab 1959. San Huo telah marah oleh Lin Tian. Apakah Lin Tian adalah teman Raja Peri Api atau bukan? Api menyala langsung di tubuhnya, dan seluruh orang akan segera menjadi bola api. Tidak hanya itu, pada saat berikutnya, San Huo membuat api yang kuat dengan satu tangan. Nyala api ini disemprotkan ke tubuh Lin Tian Huo. Orang-orang berpikir Lin Tian Huo tidak akan mati. Tapi Huo Fen Lin Tian baru saja dipukuli, tapi dia masih bangun, dan semua orang tercengang. San Huo bahkan lebih enggan. Ini, bagaimana bisa? Lin Tian Ben sangat senang, karena api terbelah, seperti yang diharapkan, menyerap semua keterampilan abadi dari sisi lain, tetapi bagian belakang yang terbelah agak tidak nyaman. Lagi pula, bagian belakang langsung terkena tumpukan batu. Oleh karena itu, ketika Lin Tian Huo memisahkan dirinya, dia baik-baik saja di depannya, tetapi ada beberapa tanda di belakangnya. Lin Tian dengan cepat mengumpulkan api. Setelah pengumpulan, Huo Xianghe kembali ke benda langit hutan. Tidak hanya itu, Huo Xianghe masih utuh, dan kemudian Lin Tian memadatkan api untuk memisahkan dirinya. Untuk sesaat, tubuh api masih utuh, dan bahkan punggungnya hilang, seperti kelahiran kembali. Namun, disebutkan dalam bab abadi bahwa kisi abadi individu yang diaglomerasi tidak dapat dipatahkan, atau tidak akan dapat kembali ke tubuh, yang setara dengan penghapusan kisi abadi, dan bahkan lebih sulit untuk menggumpal kembali. Ada kelebihan dan kekurangan.
Lin Tian tersenyum pahit ketika dia melihat isinya, tetapi San Huo sudah terbang, dan kemudian nyala api besar berkumpul di udara. Wah, aku akan melihat bagaimana kamu bertarung kali ini. San Huo mulai menyerang area Lin Tian. Tuan Lin Tian mundur ke tempat gelap, dan api terpisah dan mulai menahan api satu persatu. Untungnya, api ini hanya dharma abadi dan tidak memiliki kekuatan tabrakan, hanya nyala api yang kuat. Oleh karena itu, api ini tidak berpengaruh pada api, dan San Huo tidak mau melihat bahwa Lin Tian yang berdiri di dalam api tidak terbakar, jadi dia menyerang berkali-kali. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah suara datang dari aula, berhenti. San Huo segera berhenti dan kembali ke gerbang aula utama. Pada saat ini, seorang pemuda keluar dari aula dengan jubah api di tubuhnya dan mahkota api di kepalanya. Pemuda ini, itu adalah Raja Peri Api. Dia menatap San Huo dengan serius, dan kemudian menatap Lin Tian. Lin Tian mengumpulkan tubuhnya, dan kemudian dia melangkah keluar dari reruntuhan, dan berjalan selangkah demi selangkah ke api abadi Wang Xiao dan berkata, "Jelama tidak bertemu." Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, Raja Peri Api berkata, "Ya, apakah kamu yakin itu Lindi?" Mendengar tentang Lindi, semua orang di sini terkejut. Jelas, orang-orang di sini telah mendengar tentang Lindi, karena dia pernah datang ke sini dan membuat gangguan besar. Tapi sekarang yang abadi tampaknya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi dibandingkan dengan Lindi, itu jauh di belakang. San Huo tidak percaya, dia Tuhan. Dia, bagaimana dia bisa menjadi Lindi? Hanya Kaisar Lin yang bisa menguasai keterampilan apiku. Raja Peri Api berkata dengan dingin, tetapi San Huo masih tidak percaya, dan menatap Lin Tian. "Anak ini, kamu pasti mempelajarinya dari suatu tempat." Raja Peri Api memandang Lin Tian dengan ragu-ragu. "Katakan, apakah kamu Lindi, temannya atau cucunya?" Lin Tian tidak menyangka bahwa Raja Peri Api akan memikirkan waktu yang lama kemudian dan tersenyum masam. "Bisakah kamu menemukan tempat untuk berbicara?" "Masuk." Raja Peri Api tidak yakin tentang identitas Lin Tian saat ini, jadi dia tidak menunjukkan banyak semangat, tetapi mengundang Lin Tian untuk memasuki aula sesuka hati. Lin Tian naik, lalu tersenyum pada San Huo saat dia lewat. "Lama tidak bertemu, perhatikan matamu." San Huo mendengar nada ini dan menatap mata Lin Tian. Seluruh orang terkejut, kamu?" Lin Tian tersenyum, lalu pergi dari posisi semula, muncul kembali, dan telah datang ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Raja Peri Api menatap Lin Tian. "Katakan padaku siapa kamu." Pada saat ini, jiwa Lin Tian mengembun dan berkata sambil tersenyum, "Ya apa? Karena aku belum melihatmu selama lebih dari 10.000 tahun, aku tidak mengenalmu sebagai dermawan." Ketika api abadi melihat Lin Tian, dia menatap Lin Tian dengan aneh. "Bagaimana mungkin?" "Apa yang mungkin? Tidak mungkin." Lin Tian tersenyum, tetapi Raja Peri Api berkata dengan aneh, "Mengapa kamu seperti ini?" Lin Tian mengatakannya sedikit lebih sederhana, dan Raja Peri Api menarik napas. "Jadi, kamu pergi ke kerajaan ilahi, dan kemudian kamu kembali lagi?" "Ya, tapi ini renovasi cepat." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Raja Peri Api sangat berada di sekitar Lin Tian. "Apa yang kamu lihat? Apakah lebih kuat setelah restorasi?" Raja Peri Api bertanya, dan Lin Tian tersenyum pahit, "Ya, apakah kamu ingin mencoba?" "Bagaimana cara mencoba?" Raja Peri Api secara alami ingin mencoba, tetapi Lin Tian memadatkan sub tubuh api. Dengan cara ini, Anda memukul metode abadi Anda pada sub tubuh saya satu persatu, tetapi jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau tidak menyenangkan untuk putus. Raja Peri Api menatap tubuh yang terbelah dengan aneh, lalu memadatkan api. "Ya, apakah api sedang berpadam?" "Ya, bakar saja." Raja Peri Api menjentikan, dan nyala api terjalin di sekitar langit hutan, dan api langit hutan dipisahkan, tidak ada yang terjadi. Tidak hanya itu, nyala api itu juga diserap oleh siangnya yang terpisah dari api langit hutan satu persatu. Melihat adegan ini, Raja Peri Api menarik napas dan berkata, "Yang abadi memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia menjadi Kaisar Abadi atau Buddha Abadi di masa depan, bukankah itu lebih mengerikan? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Raja Peri Api iri. "Ya, aku benar-benar iri padamu atas keberanianmu untuk membangun kembali. Jika itu aku tidak mau." Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. "Ini bukan masalah keberanian, ini kemacetan. Saya harus melakukan ini, atau cepat atau lambat saya akan menjadi lemah di alam ilahi." Raja Peri Api tidak tahu seperti apa dunia ilahi itu. Dia just bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Lin Tian mengatakannya hanya sekali, dan Raja Peri Api mengerti, itulah yang terjadi. "Ada apa dengan rumah yang terbakar ini?" Faktanya, itu adalah orang yang keluar di hari yang berat. Dia menciptakan rumah yang terbakar di luar, dan kemudian memberi kita seorang jenius setiap 10.000 tahun. Jenius ini memiliki karakteristik surga dan manusia yang berat. Dia mengabaikan hukum abadi, hukum jiwa, dan bisa melarikan diri. Kata Raja Abadi Api sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Tian mengerti, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu menjadi Tuhan? Bagaimana dengan lelaki tua dari yang sebelumnya?" "Dia pergi ke hari ganda, saya menggantikannya."
Wang Abadi Api tersenyum dan berkata, tetapi Lin Tian bertanya-tanya, ya apakah langit ganda ini masih sama seperti sebelumnya, sulit untuk dilewati? Sulit. Saya sudah mencoba berkali-kali, dan saya tidak bisa melewatinya. Peri Api menghela nafas. Lin Tian harus berkata, oke, bawa aku kembali. Membawamu kembali? Ya, aku masih harus kembali ke rumah yang terbakar. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak bisa tinggal di sini, bisakah aku menemanimu? Lin Tian tersenyum pahit, dan Raja Peri Api ragu-ragu, mudah untuk datang, sulit untuk kembali. Oh, seberapa sulitnya? Lin Tian bertanya, dan Peri Api berkata, lorong itu sangat ramai. Saya khawatir Anda tidak bisa membawanya. Jangan khawatir, aku tidak begitu rentan. Lin Tian menatap Raja Peri Api dan berkata, tetapi Raja Peri Api ragu-ragu, ayo pergi dan lihat dulu. Bab 1960. Rahmat Lin Tian diikuti oleh langkah Raja Peri Api. Sambil berjalan, Raja Peri Api menatap Lin Tian, yang membuat Lin Tian bertanya-tanya, apakah saya memiliki bunga di wajah saya? Tidak. Lalu kenapa kamu terus menatapku? Lin Tian tidak mengerti, tetapi Raja Peri Api melewatkan sesuatu. 10.000 tahun yang lalu, kamu memenangkanku dan menyelamatkan hidupku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu hanya peri sekarang. Ada apa dengan yang abadi? Dulu aku berpikir bahwa jika aku bertemu denganmu, aku akan bertarung denganmu, hanya... Lin Tian tersenyum pahit. Tapi aku terlalu lemah sekarang. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu Tian Xian, aku sudah punya bintang 9 Xiandi. Hampir mungkin untuk mencapai Xian Zun. Apakah menurutmu ada celah besar? Raja Peri Api dengan cara yang tak berdaya, jelas beberapa penampilan yang kesepian. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Ya ada apa? Di hari yang berat ini, tidak ada yang menemani Anda. Anda merasa bosan? Tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawanku, dan bahkan para tetua jauh lebih buruk dariku. Raja Peri Api menghela nafas. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku akan datang kepadamu lagi dalam 1000 tahun. Kalau begitu, aku akan bertarung denganmu. 1000 tahun? Bisakah Anda melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Raja Peri Api masih ragu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan meremehkanku, aku lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Bagus. Dalam 1000 tahun, jika Anda tidak kembali dalam 1000 tahun, saya pasti akan pergi kepada Anda. Raja Peri Api menantikan untuk mengatakannya. Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara sampai dia berjalan keluar dari aula. San Huo bertanya dengan aneh, dia Tuhan, dia Lindi. Jangan tanya. Raja Peri Api itu selesai berkata, abaikan dia, bawa Lin Tian untuk pergi langsung. San Huo berkata dengan demensia, apakah Lindi? Ini, bagaimana bisa? Tapi Lin Tian dan Huo Xianwang sudah pergi, dan San Huo hanya bisa sendirian di sana. Setengah jam kemudian, Raja Peri Api membawa Lin Tian ke sebuah lubang. Di lubang ini dapat mengarah ke rumah yang terbakar, tetapi tekanannya sangat kuat. Bahkan jika saya dulu, itu sangat sulit. Lin Tian menertawakan Raja Peri Api. Jangan khawatir, saya punya kebijaksanaan sendiri. Selesai berkata, Lin Tian masuk, tetapi Raja Peri Api berteriak, tunggu. Ada apa? Lin Tian menoleh dan menatap Raja Peri Api dengan rasa ingin tahu. Raja Peri Api berkata dengan sungguh-sungguh, dipastikan untuk hidup, atau aku akan menunggu 1000 tahun tanpa alasan. Melihat kegigihan Raja Peri Api, Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, aku akan kembali. Raja Peri Api mengangguk, dan Lin Tian berbalik dan menghilang di jalan yang gelap. Raja Peri Api berkata dengan emosi, saya harap Anda bisa kembali ke puncak dalam 1000 tahun. Kemudian, Raja Peri Api pergi, tetapi Lin Tian berjalan dalam kegelapan untuk sementara waktu, dan tekanan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Lin Tian merasa tubuhnya akan hancur. Namun, orang-orang bijak di hutan mulai melahap kekuatan di sekitarnya, yang secara bertahap mengurangi tekanan pada mereka. Lin Tian tersenyum, untungnya, ada sosok-sosok abadi ini. Kemudian Lin Tian terus bergerak maju, sampai seperempat jam kemudian, Lin Tian melihat cahaya redup, dan Lin Tian bergegas melewati cahaya, hanya untuk melihat Peng yang terbakar duduk di luar. Peng yang terbakar merasakan napas, segera membuka matanya, dan kemudian menatap Lin Tian, yang telah kembali, dengan tatapan aneh, kamu, bagaimana kamu bisa kembali? Lin Tian menertawakan Peng yang terbakar. Pikirkan saya akan mati. Ini tidak akan kembali, kamu. Peng yang terbakar itu secara alami tidak bisa mempercayainya, dan Lin Tian Xiao berkata, itu untukmu, tapi untukku, tidak ada apa-apa. Lin Tian selesai mengatakan itu, berbalik dan pergi, tetapi membakar Peng untuk mengejar dengan cepat, juga ingin bertanya dengan jelas bahwa saluran itu persis kemana. Tapi Lin Tian tidak mengatakannya, tetapi langsung keluar dari kuil. Tapi dia ingin tetap berpegang pada kuil dan tidak bisa pergi sesuka hati. Dia hanya bisa berkata dengan emosi, yaitu orang yang luar biasa. Monster tua di patung-patung lain di aula bertanya apa yang terjadi.
Pembakaran Peng kembali ke pikirannya dan memberitahu Lin Tian bahwa dia tidak pernah kembali. Tetapi semua orang mendengar bahwa mereka tidak percaya satu sama lain, dan seseorang berkata, begitulah cara kita membakar raja, dan kita tidak bisa kembali setelah kita pergi. Itu benar. Dia pergi. Bagaimana dia bisa kembali? Segala macam pertanyaan, tetapi membakar Peng berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak bisa mempercayainya. Setelah itu, dia kembali ke tempat penjaga, dan orang-orang tua di patung batu membicarakannya satu demi satu. Bagi Lin Tian, dia sedang dalam suasana hati yang baik untuk kembali ke halaman keluarga Huo, dan Huo Shitian masih berada di lingkaran. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Nyaman? Wah, jangan berpuas diri. Aku akan memberitahumu bahwa aku baik-baik saja. Langit yang terbakar bergumam. Kamu bilang kamu, pengecut, masih sangat gila. Lin Tian tertawa pahit, tetapi membakar Shitian untuk mengeluarkan suara, jika kamu hanya pemalu. Oh, jangan malu-malu. Nah, bahwa Anda bermain, itu tergantung pada keberanian Anda. Ketika Lin Tian selesai, dia membiarkan Huo Shitian mengikuti. Membakar cara cuaca dunia, pergi kemana? Pergi ke kota besar di dekatmu. Ketika Lin Tian selesai, dia meminta Huo Shitian untuk memimpin. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, jadi dia hanya bisa memimpin jalan ke depan, tetapi dalam perjalanan, dia terus mengomel. Sudah kubilang, aku akan mengalahkanmu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan hari dunia yang membara itu tertekan, jika kamu tidak meremehkanku, aku lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Lin Tian tidak memperhatikannya. Langit yang terbakar itu tertekan, sampai setelah sekian lama, dia datang ke sebuah kota. Meskipun kota ini tidak sebesar kota Xuanming, ini adalah kota kedua di bintang Xuanming, kota Xuantian. Apa yang kamu lakukan di sini? Katanya, jika kamu kalah dariku hari ini dan mengatakan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, kan? Bagaimana? Dia berkata, sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat, dan kamu tidak bisa tidak mematuhi apa yang aku minta kamu lakukan, dan kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tahu? Lin Tian memerintahkan, Shitian yang terbakar menatap, ada apa? Lin Tian tidak mengatakannya sekaligus, tetapi berjalan di jalan, banyak orang mengenalnya. Beberapa orang mengatakan dia pengecut, beberapa mengatakan dia pedan. Bagaimanapun, ada berbagai macam hal, dan Huo Shitian sudah lama terbiasa. Mereka diizinkan untuk mengatakannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kulit yang tebal. Kalau tidak? Lin Tian tertawa, aku memanggilmu Raja Kencing, dan kamu tidak menanggapi? Saya tidak kencing. Saya bereaksi. Itu membakar hari sedunia untuk menjelaskan, tetapi Lin Tian tersenyum untuk mengatakan, pemalu itu pemalu, kembali reaksi tubuh. Anda. Lin Tian tidak puas dengan langit dunia yang terbakar ini. Dia datang ke pintu sebuah toko. Lin Tian memandang orang-orang yang datang dan pergi. Ayo, pergi dan ambil sesuatu. Apa? Merampok? Hari dunia yang membara itu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, merampok. Lihat bagaimana kamu dipukuli. Apakah ada masalah? Kamu mencoba meluruskanku. Lalu apa lagi? Lin Tian menertawakan Huo Shitian dan berkata, jika kamu adalah penjahat. Apapun yang kamu katakan, kamu harus melakukan apa yang aku inginkan jika kamu mau kalah, atau kamu bisa pergi sekarang. Lin Tian tersenyum ke langit yang terbakar. Bab 1961. Langit yang terbakar akan meledak, tetapi dia harus menatap Lin Tian lagi. Aku tidak ingin merampok, aku bisa menerimanya. Kemudian, begitu Huo Shitian masuk, dia berteriak kepada bos, penjaga toko, aku ingin semua barangmu. Semua orang di ruangan itu tercengang, terutama beberapa orang yang datang untuk membeli barang mengeluh dan berkata, apa maksudmu dengan membakar tuan muda? Bakar Shitian, kamu pengecut, tidak benar-benar berpikir kami takut padamu? Untuk sementara, semua jenis kebisingan menyebar, dan cahaya langit yang terbakar menyala, menunjuk ke Lin Tian, dia menyuruhku masuk dan merampok. Jika Anda ingin menemukannya, Anda dapat menemukannya. Merampok? Kerumunan itu bahkan lebih bingung, tetapi Lin Tian tidak menyangka bahwa hari dunia yang membara ini bahkan bermain dengan hati-hati dan berpikir, tetapi tersenyum, jika kamu keluar untukku. Shitian yang terbakar keluar dan menatap Lin Tian dan berkata dengan penuh kemenangan, ada apa? Sudahkah Anda bertobat? Pergi, serang mereka. Lin Tian berkata kepada Huo Shitian, yang menatap, kamu. Para penonton itu juga bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa membuat Huo Shitian melakukan sesuatu. Tapi Lin Tian menertawakan Huo Shitian dan berkata, jika kamu ingin menggali lubang untukku, kamu pikir kamu sangat kuat? Saya. Langit yang terbakar ini tidak bisa berbicara sekaligus, dan Lin Tian tertawa. Oke, sekarang aku tidak ingin berbicara omong kosong, kamu, cepat. Shitian yang terbakar berbalik dan menatap orang-orang di toko. Soalnya, orang ini ingin aku memukulimu. Setelah itu, Huo Shitian siap untuk bertarung, tetapi ada banyak abadi emas di sini, dan bagaimana mungkin Huo Shitian abadi ini menjadi lawan orang lain, jadi sekelompok orang akan keluar dalam sekejap. Beberapa orang juga memarahi, membakar tuan muda,
Apakah menurutmu kami akan takut padamu? Ya, kami tidak takut kamu membakar rumahmu. Untuk sementara, orang-orang menyerang Huo Shitian itu, dan Huo Shitian menunjuk ke Lin Tian, itu dia. Tapi tidak ada yang percaya. Beberapa orang berkata, dia peri. Bisakah dia mengendalikan Anda? Atau apa? Ayahku menyuruhku untuk mendengarkannya. Sejujurnya, kata Burung Shitian, tetapi tidak ada yang percaya, sementara Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Itu membakar hari dunia untuk depresi tanpa henti, sampai Lin Tian tersenyum untuk berkata, bagaimana? Tidak berani melakukannya? Burning Shitian menggigit giginya, lalu dia siap untuk terus menyerang orang-orang itu, tetapi dia meledak lagi. Akhirnya, surga yang terbakar sangat malu, dan dia menatap Lin Tian Dao. Apakah kamu puas? Pada level ini, Anda masih ingin menggertak orang sepanjang hari. Kamu terlalu banyak bermimpi. Kamu bermimpi. Burning Shitian menolak untuk patuh, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini hambatan, bukan? Nah, bawa Anda ke tempat yang lebih berbahaya. Apa yang akan kamu lakukan? Hari dunia yang terbakar itu menatap mata besar, tetapi Hari Lin tidak memperhatikan, terus mengambil hari dunia yang terbakar untuk berjalan di jalan ini, dan orang-orang di sekitar, satu persatu memarahi hari dunia yang terbakar sakit. Adapun membakar langit, dia bertanya dengan marah, kemana kamu ingin pergi? Temukan tempat yang menarik. Lin Tian mulai berjalan di sekitar kota, dan melihat sekeliling, dan hari dunia yang membara itu tertekan. Di mana? Senang memiliki kompetisi. Saya pikir ada banyak di setiap kota. Lin Tian melihat sekeliling. Burning Shitian menatap, apakah kamu ingin aku pergi ke arena tantangan? Ada pertanyaan? Orang miskin, yang putus asa, akan pergi ke sana. Untuk apa aku pergi ke sana? Hari dunia yang membara itu sangat membenci tempat itu, tetapi Hari Lin berkata sambil tersenyum, jika kamu juga ingin bertarung. Kamu, apa maksudmu? Aku akan membiarkanmu bertarung. Apa? Tidak puas? Lin Tian menatap Huo Shitian dan bertanya, jika kamu kejam. Jadilah baik, atau kamu akan kembali ke rumahmu yang terbakar dan bersembunyi. Lin Tian memarahinya dengan kasar, tetapi cuaca yang membara tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa bersenandung. Lin Tian, bagaimanapun, menanyakan orang yang lewat, dan kemudian tahu bahwa benar-benar ada arena tantangan dan tertawa. Ayo pergi. Aku tidak bercanda denganmu, nak. Bisakah kamu berhenti bermain? Kata pria. Itu, aku akan melakukannya. Ada apa? Lin Tian menertawakan Huo Shitian, yang panik. Namun, Lin Tian mengabaikannya dan membawanya ke suatu tempat. Tempat ini disebut Xian Wutai. Sederhananya, ini adalah tempat untuk berduel dan menghasilkan keuntungan. Namun, tempat seperti ini hanya untuk orang yang putus asa atau orang miskin, karena setiap kali saat berduel, mungkin ada kecelakaan, bahkan kematian, tetapi ada juga hadiah yang kaya untuk menang. Jadi begitu Anda masuk, Anda bisa mendengar banyak kebisingan. Secara alami, banyak orang saling menyemangati di arena tantangan. Tidak hanya itu, ada penjudi di tempat, jadi ada banyak penjudi di sini, dan di antara para penjudi ini, ada banyak orang kaya, bahkan beberapa sekte besar. Bahkan jika Huo Shitian ada di sini, itu bukan masalah besar. Sebaliknya, banyak orang tertawa, lihat, ini dia pengecut. Pria itu pemalu, tapi uangnya mudah didapatkan. Tidak juga, kehilangan miliaran sekaligus. Lin Tian tidak menyangka bahwa Huo Shitian akan sering datang ke tempat ini, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, iya, dia sering datang ke tempat ini. Membakar dunia Tuhan warna jelek, Nak, saya katakan kepada Anda, saya ingin menghadapi. Apa hubungannya kamu denganku? Semua orang tahu asal-usul saya. Jika saya pergi untuk bersaing dengan orang lain, saya akan ditertawakan. Itu membakar hari sedunia untuk menatap, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin menghadapi, kamu bisa kembali sekarang. Katakan dengan ayahmu, kamu tidak ingin mendengarkanku, lalu di pagi hari kamu kalah dariku, kamu juga tidak perlu yakin, lalu terus menjadi pengecutmu, pengecut. Siapa pengecut? Surga yang terbakar segera dirangsang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ibu kan? Anda hidup dengan aura rumah yang terbakar sepanjang hari. Jika tidak membakar rumah, Anda tidak akan pernah tahu di mana harus bersembunyi. Aku tidak akan mati. Itu membakar hari sedunia dengan bangga, tetapi hari hutan tersenyum untuk berkata, ini juga membakar kekuatan warisan keluarga, tetapi kamu adalah yang paling sampah itu, bukan? Kamu sampah. Cuacanya sangat buruk sehingga Lin Tian tidak berbicara, hanya tersenyum padanya. Burning Shitian tidak ingin dipandang rendah oleh Lin Tian, tetapi bersenandung, dibandingkan dengan garis itu, aku akan mengambilnya. Burning Shitian tidak memperhatikan, tetapi Lin Tian datang ke counter dan berkata kepada Panitera, dia ingin menantang yang pertama dari yang abadi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian tercengang, dan anak-anak bangsawan dan orang-orang yang memiliki awal datang untuk menonton. Aku bilang untuk membakar tuan muda, kamu harus bertarung secara langsung? Ada apa denganmu hari ini? Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya sendiri?
Bakar Tuan Muda, bisakah kamu melakukan ini? Melihat semua orang tertawa dan membakar langit, dia mendorong mereka untuk berani dan berkata, ada apa denganku? Tidak bisakah kamu? Tidak, kamu terlalu lemah. Seseorang tertawa dan berkata, Ibakar Shitian tidak peduli, tapi ada tawa di kerumunan. Ibakar Shitian, aku belum melihatmu selama beberapa hari, kamu lebih berani. Semuanya menyingkir. Pada saat ini, seorang pemuda muncul. Selain itu, ada dua wanita di sekitar. Dia jelas tuan muda yang hebat. Bab 1962. Ketika Shitian yang terbakar melihatnya, dia marah. Tufang, diam. Tufang, putra keluarga Tu, juga merupakan putra dari keluarga terbesar kedua di Bintang Xuanming. Biasanya, karena keluarga Tu dan keluarga Huo telah memperebutkan peringkat keluarga, anak-anak dari kedua keluarga ini biasanya memiliki pertarungan yang tidak kalah-kalah. Secara khusus, Huo Shitian selalu diejek oleh tukang daging. Apalagi saat ini, ketika dia ingin mengambil bagian dalam tantangan, dia langsung diejek oleh tukang daging. Ia marah? Sebaiknya kamu tidak main-main denganku. Ada apa denganmu? Apakah kamu masih bisa membunuhku? Atau bahwa Anda mencoba melarikan diri? Tufang lucu. Cuaca dunia yang terbakar tidak bisa berkata-kata, hanya bisa melihat ke orang daftar konter itu. Dilihat apa yang harus dilihat, daftarkan untuk saya. Pria konter harus mendaftar, dan berkata, Ibakar Tuan Muda, Anda harus tahu aturan kami, apakah hidup atau mati, sampai satu pihak mengakui kekalahan. Saya mengerti. Membakar hari dunia dengan cara yang tidak sabar, tetapi Tufang benar-benar berkata kepada publik tersenyum, semuanya, lihat, hari ini anak keluarga yang terbakar memiliki tulang punggung. Semua orang tertawa, dan Tufang berkata, baiklah, aku akan memulai permainan. Jika kamu menang, aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat, oke? Begitu kata-kata itu keluar, seseorang segera bergabung, saya akan mengambil 10.000. Yang lain bercanda, saya akan mengambil 100.000. Jelas, orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah, dan ada banyak orang. Adapun Tufang, dia menertawakan Shitian yang terbakar dan berkata, Ibakar anak, lihat, Anda akan menang. Membakar hari dunia dengan cara mata dingin, tunggu berikutnya jangan menangis sedih. Menangis? Haha, selama kamu tidak bermain, menghilang saja tiba-tiba. Ketika Tufang selesai, dia tertawa, dan semua orang tertawa. Cuaca dunia yang terbakar tidak dapat berbicara, hanya bisa menunggu pertandingan dalam diam, dan Lin Tian tersenyum di samping hari dunia yang terbakar dan berkata, ingin menang? Jangan terlalu baik. Itu membakar hari dunia putih satu mata, tetapi hari Lin tersenyum untuk berkata, saya punya metode untuk membiarkan Anda menang. Langit yang terbakar tidak percaya, tidak mungkin. Lupakan saja. Aku ingin membantumu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin meluruskanku, kan? Dia berkata, aku ingin meluruskanmu, tapi sekarang aku pikir lebih menarik untuk membiarmu menang. Lin Tian menertawakan Shitian yang terbakar, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, dia telah dirangsang sepanjang tahun. Saya pikir itu tidak berguna. Saya hanya bisa mencoba cara lain. Burning Shitian tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu yakin? Tunggu saja dan bandingkan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Huo Shitian tiba-tiba memiliki beberapa harapan kecil. Adapun orang-orang di sekitar, saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya masih berbicara dan bertaruh. Dan Tu Fang Tut berkata, Ibakar dunia, itu 2 miliar. 2 miliar? 10 kali, 20 miliar. Saya tidak berpikir Anda bisa membayarnya kembali. Shitian yang terbakar bersenandung, dan Tu Fang tertawa, aku akan kalah? Konyol. Kamu lihat. Semangat juang langit yang terbakar terangsang, yang lebih baik dari serangan sebelumnya efek, sementara Lin Tian menonton diam-diam. Sampai arena pembakaran dunia, dan arena adalah yang abadi pertama di arena. Saya melihat bahwa makhluk surgawi ini adalah makhluk surgawi bintang 9, dan berdiri di sana, memegang pedang 2 tangan. Pada saat yang sama, pedang itu bersinar dengan emas, dan Tu Fang berkata kepadanya, Jin Shuang merampok, jika kamu meninggalkannya, aku akan membuka permainan Xianxi milikmu. Semua orang menarik napas mendengar ini, karena Tu Fang telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar yuan, yang secara alami merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk perampok ganda emas yang telah menghasilkan uang dari batu abadi sepanjang tahun. Oleh karena itu, Jin Shuang merampoknya dan berkata, ide kecil. Tu Fang sangat senang. Kemudian dia melihat Huo Shitian dan berkata, Xiao Childe, tolong jangan mengecewakan aku. Diam. Setelah membakar Shitian menatap, dia fokus pada perampok ganda emas, dan wasit di sini datang dan berteriak kepada mereka, oke, mulai. Pada awal perampokan Jin Shuang, dia siap menggunakan teknik pedangnya, tetapi pedang 2 tangannya tidak dikendalikan, jadi dia hanya bisa menari secara acak di sana. Orang-orang penasaran tentang bagaimana Jin Shuangji berbeda dari biasanya, dan Tu Fang mengerutkan kening, Jin Shuangji, apa yang kamu lakukan? Pedang ini di luar kendaliku. Penjarahan ganda emas itu dengan cara tertekan, tetapi membakar hari dunia segera memikirkan Lin Tian sebelum mengontrol adegan kapal orang lain.
Jadi Shitian yang terbakar memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, belum, tunggu apa lagi? Ya, katanya segera. Saya melihat kekuatan pembakaran di benda langit dunia yang terbakar, dan kemudian saya meninjunya ke udara. Perampok ganda emas segera melepaskan tangannya, mengabaikan pedang, dan menghindari serangan dunia yang terbakar, dan kemudian mengeluarkan 2 pedang cadangan. Tapi begitu dia mengeluarkannya, pedang itu di luar kendali, yang membuat Jin Xuangjie menatap Wo Shitian dengan marah. Apa yang kamu lakukan pada pedangku? Mengapa aku harus memberitahumu? Hari dunia yang terbakar ini menggoda, lalu terus menyerang. Tetapi perampok ganda emas ini marah, mulai mengumpulkan pedang Qi. Kemudian pedang emas Qi terbang ke Wo Shitian satu persatu. Adapun Wo Shitian, dia buru-buru menghindarinya dan tidak ingin bertemu dengan mereka. Tapi Wo Shitian ini jelas tidak sebaik pihak lain, bahkan tanpa melelahkan, dan kemungkinan besar akan diserang, yang membuatnya berteriak kepada Lin Tian, tidakkah menurutmu aku akan menang? Semua orang bertanya-tanya mengapa Wo Shitian memanggil Lin Tian seperti ini, dan Tu Fang bingung dan menatap Lin Tian. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Kamu hanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong ini? Membakar hari dunia dengan cara tertekan, kamu ingin mengadu domba saya? Lin Tian tidak berbicara, tetapi saat berikutnya, Wo Shitian merasa kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat. Ini membuat Wo Shitian terkejut. Di sini. Perampok ganda emas itu belum tahu. Dia siap untuk memulai lagi, tetapi Wo Shitian terkejut dan menyerang lagi. Teknik tinju ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya, jadi ganda emas dirampok dan dipukul, dan kemudian seluruh orang terbang keluar dari ring. Ini berarti Jin Xuang kalah dalam perampokan, dan semua orang yang hadir terkejut. Hanya Shitian yang terbakar yang bahagia seperti anak kecil. Tu Fang tercengang. Bagaimana bisa? Setelah membakar Shitian senang, dia menatap Tu Fang. Tu Fang, 10 kali, bagaimana kamu mengimbanginya? Penonton menemukan bahwa mereka telah menghasilkan uang, jadi mereka meminta uang kepada Tu Fang, dan Tu Fang menjadi hitam. Membakar dunia, dia melompat keluar dari arena tantangan dan menatap Lin Tian. Apakah saya baik-baik saja? Kurang berpuas diri. Ketika Lin Tianyi melihat bahwa dia sangat gembira dan tidak punya pilihan selain tersenyum, Tu Fang dikelilingi oleh orang-orang dan berteriak, menyingkir. Semua orang menyerah, dan Tu Fang meminta rombongannya untuk menyiapkan uang untuk mereka. Adapun dirinya sendiri, dia pergi ke Lin Tian dan kedua anak buahnya. Tidak hanya itu, Tu Fang menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu bercanda? Orang-orang juga tertarik dengan kata-kata Tu Fang. Bagaimanapun, Lin Tian adalah orang yang baru saja membakar dunia, dan kemudian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Lin Tian berkata, apa yang bisa saya lakukan? Kamu pasti membantunya secara rahasia. Apakah Anda punya bukti? Lin Tian bertanya, dan Tu Fang berkata dengan marah, Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu mengakuinya, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak mengakuinya, maka aku akan menjagamu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Sekarang anak muda, aku tidak bisa kalah. Bab 1963. Ketika Tu Fang mendengar ini, dia melotot. Wah, beranikah kamu mengatakan aku tidak? Belum. Lin Tian tersenyum pahit, dan Tu Fang marah. Datanglah padaku, serahkan dia. Pada saat ini, beberapa makhluk abadi keluar, dan Wo Shitian berteriak, siapa yang berani memindahkannya? Tu Fang memelototinya dan berkata, bakar dunia, menurutmu seberapa mampumu? Aku bisa mengalahkan makhluk abadi pertama di sini sekarang, dan siapa yang lebih kuat di sekitarmu? Langit yang terbakar mengangkat alisnya dan muntah. Tu Fang terbiasa menindas dan membakar Shitian pada waktu biasa, tetapi hari ini dia sangat dibenci oleh Lin Tian. Dia segera menatapnya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa memperbaikimu? Ayo, hubungi lebih banyak orang. Saya akan mencoba kekuatan saya. Langit yang terbakar mulai terlihat. Orang baik, aku akan segera menelepon seseorang, kata Tu Fang, dan segera memanggil rombongannya. Pergi, dan undang tamuku. Iya. Kemudian rombongan pergi, dan Tu Fang menatap langit yang terbakar. Kamu tunggu, kamu tidak bisa melindunginya jika kamu berbalik. Burning Shitian tahu kekuatan Lin Tian, jadi dia tertawa dan berkata, saya tidak berpikir itu akan berakhir. Aku hanya akan menderita. Kurang berpuas diri. Tu Fang bersenandung, tetapi Wo Shitian tidak berbicara. Sampai beberapa saat kemudian, seorang pria keluar. Pria itu mengenakan jubah kuning, dan napasnya luar biasa. Ketika seseorang mengenalinya, dia terkejut dan berkata, ini Jin Xian, Yang Hong. Yang Hong? Apakah dia orang pertama yang menguji abadi emas di istana? Ya, dia. Ada diskusi panas di tempat kejadian, dan Yang Hong memandang Tu Fang dan berkata, Tuan Tu, apa yang terjadi? Tu Fang mendatangi Yang Hong dan berkata dengan penuh semangat, ayo, turunkan bocah itu untukku.
Yang Hong menatap Lin Tian dan menemukan bahwa dia hanyalah makhluk surgawi bintang 5. Dia bertanya, makhluk surgawi bintang 5? Orang-orang Anda dapat mengatasinya. Itu bisa dilakukan, tetapi laki-laki saya tidak bisa melakukannya jika dia ingin melindunginya. Tu Fang berkata dengan muram. Yang Hong berkata dengan suara, baiklah, aku akan membantumu membakar Tuan Muda. Kirim saja seseorang untuk menyelesaikannya. Jelas, Yang Hong tidak ingin melakukannya sendiri. Dia pikir itu terlalu memalukan, dan Tu Fang tersenyum, iya. Dengan itu, cahaya keemasan Yang Hong menyala, dan kemudian cahaya keemasan berubah menjadi tali emas, menjebak langit yang terbakar. Burning Shitian berjuang untuk sementara waktu, tetapi Tu Fang menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Iwah, tidak ada yang melindungimu. Apakah kamu masih menyeret? Lindungi aku. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, dan Tu Fang marah ketika dia melihat senyum Lin Tian. Dia segera memanggil makhluk-makhluk surgawi di sekitarnya. Ya, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Silakan dan bersihkan. Iya. Saya melihat bahwa para abadi itu siap untuk naik dan mulai. Namun, bayangan panah emas melintas di Lin Tian. Tak satu pun dari makhluk abadi ini berdiri, semuanya jatuh ke tanah dan mati. Mereka sangat ketakutan bahkan tertegun, dan Tu Fang buru-buru berlari di belakang Yang Hong. Orang-orang di sekitar saya baru saja kembali dan berkata, nah, apa yang baru saja dilakukan orang ini? Saya tidak tahu. Ini mengerikan. Tiba-tiba, itu jatuh. Apakah ini masih abadi? Tidak, mereka semua adalah bintang 8 dan bintang 9 abadi. Mereka telah disimpan olehnya untuk sedetik. Tapi dia tertawa, saya kalah. Tu Fang tampak jelek dan berkata kepada Yang Hong, Yang Hong, tolong. Yang Hong menatap Lin Tian dan ragu, mengapa aku tidak melihatmu di aula ujian? Ruang percobaan? Ya, jenius apapun akan muncul di sana. Jika kamu bisa membunuh mereka dalam waktu sesingkat itu dengan kemampuanmu, itu pasti jenius yang abadi. Lin Tian balas tersenyum. Mengapa saya harus pergi ke ruang ujian ketika saya bebas? Mereka yang hadir dikejutkan oleh nada bicara Lin Tian, sementara Yang Hong berkata, ada banyak manfaat untuk bergabung dengan aula persidangan. Maaf, saya tidak tertarik dengan ini. Lin Tian mengatakan apa yang dia pikirkan secara langsung, dan Yang Hong harus berkata, saya tidak perlu berbicara dengan Anda jika Anda tidak bergabung dengan aula persidangan. Lin Tian tersenyum padanya. Sebaiknya kamu memikirkannya. Begitu Anda melakukannya, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berani mengancam Yang Hong, tetapi Yang Hong melintas dengan kilatan emas dan menampar. Semua orang mengira Lin Tian akan diserang. Tetapi ketika Lin Tian bergerak, dia menghindari serangan pihak lain dan membuatnya menabrak dinding di toko. Untungnya, susunan telah diatur di sana-sini. Jika tidak, itu pasti akan runtuh di sini. Untungnya, semua orang juga senang mengetahui bagaimana Lin Tian, makhluk surgawi, menghindari serangan abadi emas ini. Tu Fang bahkan lebih bingung, siapa orang ini? Bahkan seranganmu bisa dihindari. Yang Hong juga terkejut, tetapi dia tidak berhenti, tetapi terus menyerang. Tetapi hasilnya sama, masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Ini membuat orang-orang di sekitar mengagumi, beberapa orang juga berkata, di rumah yang terbakar ini, hampir menemukan harta karun. Tidak, saya menemukan jenius yang mengerikan. Burning Shitian juga sangat bangga dengan wajahnya, dan dia menatap Tu Fang dengan penuh semangat. Tu Fang, sepertinya aku lebih kuat darimu. Kentut, aku orang pertama Jin Xian. Kamu bukan apa-apa. Tu Fang berkata dengan marah. Benarkah? Mengapa dia tidak bisa menjadi peri? Hari dunia yang membara itu menggoda, tetapi kata-kata ini membuat Tu Fang terlihat jelek, bahkan alis Yang Hong ini juga berkerut. Lin Tian menatap Yang Hong. Apakah serangannya sudah berakhir? Apa maksudmu? Jika kamu selesai menyerang, giliranku. Lin Tian menatap Yang Hong dan berkata, sementara Yang Hong berkata dengan dingin, apakah menurutmu kamu bisa menyakitiku? Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berencana untuk berurusan dengan Yang Hong, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan katakan kamu adalah Jin Xian, kamu adalah Xian Jun, atau Xian Wang, aku berani membersihkannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengira Lin Tian Tai adalah crazy, tetapi Tu Fang tidak mau berkata, cepat, bunuh dia. Yang Hong menatap Lin Tian dengan dingin. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana mengalahkanku hari ini. Yang Hong ini baru saja akan dimulai. Lin Tian, bersama dengan Sumi, memukul Yang Hong secara langsung. Yang Hong terlihat pucat di tempat, lalu menggigil. Orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi pada Yang Hong, dan Tu Fang bertanya, ada apa denganmu? Wajah Yang Hong jelek. Dia,
Keterampilan jiwanya sangat kuat. Metode jiwa? Kerumunan tercengang, dan Yang Hong buru-buru berkata, "Ya ayo mundur dulu." Apa? Tu Fang tidak menyangka bahwa Yang Hong akan dikalahkan oleh Lin Tianho. Seluruh orang tidak sehat. Yang Hong sedang terburu-buru, jadi dia meninggalkan rumah dengan cepat, dan semua orang berseru. Adapun Ho Shitian, mereka menatap Lin Tian dengan heran. Betapa kuatnya. Tapi Lin Tian berjalan keluar selangkah demi selangkah, menertawakan Yang Hong di jalan. "Ya ada apa? Jangan melarikan diri." Yang Hong sepertinya melihat sesuatu. Dia menatap sekelompok orang di kejauhan dan menjadi bersemangat. Ya, dia adalah penguasa persidangan. Orang-orang penasaran untuk melihat jaraknya, dan Tu Fang juga bingung menatap kejauhan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah hitam muncul di kejauhan, dengan token tergantung di pinggangnya, di mana ada pejabat Jiupin. Yang Hong menatap Lin Tian seolah-olah dia melihat harapan. "Wah, aku tidak bisa menolakmu, tapi Master Kuil kami pasti bisa membersihkanmu." Dengan itu, Yang Hong segera bergegas ke sana dan berteriak, "Tuan Kuil,